Halo movie adik, annyeonghaseyo, bagaimana kabarnya? Rungkat, aya liuran? Sama. Kali ini saya akan merangkum film dari negeri ginseng yang berjudul Taxi Driver, rilis tahun 2017. Film ini berdasarkan kisah nyata di mana seorang supir taksi mengantar seorang penumpang yang berprofesi sebagai wartawan ke sebuah kota di Korea, yaitu Gwangju. Namun di Gwangju ini ternyata sedang terjadi pemberontakan atau demonstrasi besar-besaran antara warga sipil beserta mahasiswa melawan pemerintah, yang mana peristiwa pemberontakan tersebut merupakan bagian dari sejarah perpolitikan Korea. Nah, sebelum lanjut ke cerita, izinkan saya menginformasikan sedikit saja cerita sejarahnya ya. Jadi peristiwa pemberontakan atau kerusuhan ini dikenang dengan nama Gwangju Uprising, berlangsung dari tanggal 18 sampai 27 Mei tahun 1980. Dikutip dari Wikipedia dan berbagai sumber, Gwangju Uprising melibatkan sekitar 1/4 juta orang partisipan, kemudian memakan korban tewas atau hilang kurang lebih 200 orang dan ribuan orang lainnya mengalami luka-luka termasuk luka di hati. Aduh, mulai alay. Motif dari kerusuhan ini, tapi saya ringkas aja karena PNJ Sinopsis bukan channel fakta sejarah ya. Jadi masyarakat sana terutama mahasiswa menuntut agar Korea menjadi negara demokrasi, dan hal ini dipicu karena beberapa kali negara mereka dipimpin oleh presiden yang diktator dan mempunyai background militer, serta bahkan beberapa di antaranya menjabat sebagai presiden selama 18 tahun. Oleh karena itu masyarakat menuntut pemilihan lembaga eksekutif dilakukan secara demokratis, namun sayang presiden yang menjabat saat itu bereaksi keras dengan memblokade kota Gwangju yang saat itu dipenuhi dengan para demonstran. Lalu pasukan militer ditempatkan di sana dan bertindak secara represif alias menindas sehingga memakan banyak korban. Dan itu saja sih infonya ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, karena openingnya sudah terlalu panjang, mari kita langsung saja ke alur cerita. Saya ucapkan happy watching, selamat menyaksikan. Pada tahun 1980 di Kabupaten Seoul, Korea Selatan, seorang supir taksi bernama Kim Man-sub sedang di perjalanan mencari penumpang, namun di tengah-tengah perjalanan ia menemui kemacetan dan terlihat para mahasiswa sedang melakukan unjuk rasa. Maka dari itu ia pun memutar balik, lalu tiba-tiba ia mendapatkan penumpang yang ternyata akan melahirkan. Oleh karena itu dengan tergesa-gesa Man-sub pun segera mengantarnya ke rumah sakit. Setelah itu ia pulang ke rumah kontrakannya dan menemui putri satu-satunya yang berumur 11 tahun bernama Kim Eun-jung. Melihat jidat putrinya tersebut terluka, Man-sub pun marah lalu akan mengontrol si anak yang telah melukai anaknya. Dan inilah anak sekaligus teman Eun-jung, lalu ini ibunya, dan si ibu ini adalah pemilik kontrakan yang ditinggali Man-sub. Lalu ia mempunyai suami dan suaminya juga supir taksi sekaligus teman Man-sub ya. Aduh, pusing kan? Namun alih-alih mengontrol, Man-sub malah ditagih uang kontrakannya yang telah menunggak beberapa bulan ini. Ia pun kembali ke rumah dan melihat sepatu anaknya sudah usang. Ia berharap putrinya tersebut meminta sepatu baru kepadanya, namun karena kondisi keuangan mereka cukup sulit, Eun-jung pun menjadi enggan meminta. Eun-jung menyiapkan makan malam lalu memakannya bersama-sama, dan bisa kita simpulkan bahwa Man-sub adalah seorang duda di mana diceritakan istrinya meninggal karena penyakit sehingga Man-sub harus mengurus Eun-jung sendirian. 우리 딸 누구 딸인데 이렇게 예뻐? 응? 아이고. Sementara itu di sebuah restoran di negara Jepang, seorang wartawan berita yang berasal dari Jerman bernama Jürgen Hinspeter tengah berbincang-bincang dengan rekan jurnalisnya. Peter saat ini ditugaskan untuk mencari bahan berita di Jepang, namun karena kondisi negara tersebut aman terkenali, ia tidak mendapatkan berita yang menarik untuk diliput. Dan di tengah-tengah perbincangan, salah satu teman jurnalisnya mengatakan bahwa di kota Gwangju, Korea saat ini sedang terjadi ketegangan di mana pemerintah mereka mengumumkan status darurat militer. Mendengar hal itu, Peter segera berangkat ke Korea dan mendarat di kota Seoul untuk transit. Kemudian dengan maksud mengelabui identitas sebenarnya, ia mengaku-ngaku sebagai misionaris atau pendeta kepada petugas bandara. Sebelum berangkat ke Gwangju, Peter bertemu dengan rekan sesama jurnalis di Korea yang sebut saja Pak Jisung. Ia memperlihatkan kepada Peter koran lokal Gwangju yang beritanya banyak disensor karena anti pemerintah. Selain itu, Jisung mengatakan bahwa di sana sambungan telepon telah diputus, bahkan pemerintah memblokade perbatasan kota sehingga masyarakat luar, baik itu warga sipil, pers, wartawan, artis hingga tukang dagang tidak bisa masuk. Maka dari itu karena bad news is a good news, sebagai wartawan profesional, Peter pun bersikukuh untuk pergi ke sana. Should go to Gwangju. How will you get there? You must be careful.
Sementara itu Mansub tengah makan siang bersama temannya dan orang ini adalah suami si ibu pemilik kontrakan tadi ya. Mereka berada di warteg di mana para supir taksi suka makan siang di sana. Lalu Mansub bermaksud meminjam uang kepada temannya tersebut karena ia harus bayar sewa kontrakan, dan hal ini menjadi konyol karena ia meminjam uang untuk bayar kontrakan kepada pemilik kontrakan. Namun di tengah-tengah obrolan secara tidak sengaja Mansub mendengar supir taksi lain mendapatkan orderan di mana ia harus mengantar seorang penumpang warga asing pergi dari Seoul ke Gwangju kemudian pulang lagi ke Seoul dengan bayaran 100.000 won. Mendengar bayarannya yang cukup banyak, Mansub dengan licik ia segera pergi untuk mencuri orderannya. I'm sorry, jangan 드시고. Setelah sampai, ternyata si calon penumpang tersebut yang tak lain adalah Peter, di mana si Park Ji-sung memesan taksi melalui perusahaan taksi, namun ternyata yang datang adalah Mansub dengan taksi pribadinya. Mansub berdalih bahwa perusahaan taksi sedang banyak orderan, maka dari itu dirinya lah yang bisa mengantar. Di perjalanan Mansub berkata kepada Peter bahwa ia pernah bekerja di Arab Saudi ngangon onta, lalu setelah pensiun ia menghabiskan uang pensiunnya untuk membeli taksi ini. Selain itu dengan pengalamannya bekerja di Arab, ia bisa bercakap dengan bahasa Inggris namun dengan kemampuan yang terbatas. Kemudian setelah beberapa saat akhirnya mereka sampai di perbatasan kota Gwangju, namun ternyata sudah dipagari dan dijaga oleh para tentara. Si tentara pun menyuruh mereka balik arah dengan alasan Gwangju tidak aman, namun perlu diingat bahwa Mansub tidak terlalu peduli dengan adanya kerusuhan dan ia juga tidak menyadari keadaan sebenarnya yang sedang terjadi. Tidak bisa memasuki kota tersebut, Mansub menyarankan kepada Peter agar kembali saja ke Seoul. Namun Peter membalas bahwa jika ia tidak sampai ke Gwangju, maka ongkosnya tidak akan dibayar. Kemudian setelah bertanya kepada penduduk lokal, mereka pun melewati jalan lain. Namun sayang ternyata jalan tersebut dijaga juga oleh para tentara. Dan akhirnya setelah Peter berpura-pura menjadi seorang pengusaha di mana ia berkata ia harus mengambil dokumen penting di kota Gwangju, para tentara pun akhirnya memperbolehkan mereka masuk. Lalu sebelum memasuki kota lebih jauh, Mansub meminta ongkosnya dibayar dulu, namun Peter memberikannya 50.000 won atau setengah dari ongkos dan akan membayarnya lunas apabila ia bisa sampai kembali ke Seoul. Tidak mempunyai pilihan lain, maka Mansub pun hanya bisa menerimanya kemudian melanjutkan kembali perjalanan. 그래 5만 원이 어디냐? I choice. Let's go Gwangju, okay? Mereka pun akhirnya sampai ke jantung kota Gwangju dan melihat situasi di sana sudah porak-poranda dan sepi. Dengan kamera jadul yang ia bawa, Peter mulai merekam kondisi saat ini, namun tiba-tiba mereka dicegat oleh truk yang mengangkut para demonstran. Kemudian Peter mengenalkan diri bahwa ia adalah seorang wartawan dari kantor berita Jerman. Peter pun disambut dengan baik, bahkan Mansub diberikan apresiasi karena ia bisa mengantar seorang wartawan luar negeri dari Seoul ke Gwangju dengan susah payah. Kemudian karena keterbatasan bahasa, salah satu pemuda yang bernama Jessic mentranslate perkataan Peter kepada rekan-rekannya. Jessic ini bukanlah seorang mahasiswa, ia hanyalah seorang musisi yang suka mengikuti audisi pencarian bakat di universitas. Jessic mengajak Peter dan Mansub agar ikut mereka ke rumah sakit di mana para demonstran yang terluka dirawat di sana. Sebagai jurnalis, Peter pun mau bergabung, sedangkan Mansub dengan taksinya ia mengikuti dari belakang. Namun sekali lagi dengan liciknya karena ia telah mendapatkan setengah bayaran, Mansub memutarbalikkan taksinya secara diam-diam dengan maksud kembali ke Seoul dan meninggalkan Peter bersama mereka. Namun tak lama ia melihat seorang nenek memanggil taksinya sesaat Mansub mengacukan, akan tetapi setelah dipikir-pikir ia tidak tega, maka dengan terpaksa Mansub mengantar si nenek yang katanya sedang mencari anaknya di rumah sakit. Sesampainya di sana akhirnya si nenek bisa menemukan anaknya yang ternyata adalah salah satu reng-rengan demonstran yang tadi menumpang truk. Tak lama muncul Peter dan Jessic yang ternyata juga berada di sana. Mereka menuduh Mansub telah mencuri film kamera yang tertinggal di taksi. Namun seperti yang kita tahu bukanlah seperti itu niatnya. Merasa si Mansub ini tidak becus dan lebih baik melakukan semua ini sendiri, Peter membayarkan full ongkosnya. Namun tiba-tiba Jessic nyeletuk bahwa Mansub telah memutarbalikkan taksinya dan meninggalkan Peter sendiri. Selain itu karena serakah maka ia kembali ke sini dan meminta ongkosnya agar dibayar lunas.
Mansub yang sudah dikelilingi oleh para supir taksi Gwangju, ia merasa tidak terima. Bahkan salah satu supir paguyuban taksi merebut uang yang Mansub pegang dan menyerahkan kembali ke Peter. Kemudian ia juga mengatakan bahwa meninggalkan penumpang adalah perbuatan tidak terpuji dan mencoreng nama baik supir taksi. Oleh karena itu Mansub pun menyerahkan kembali semua ongkosnya dan mengantar Peter lagi untuk melakukan pekerjaannya. Lanjut ke perjalanan, namun kali ini ditemani oleh Jessie karena ia diminta oleh Peter sebagai translator dan penunjuk jalan selama di Gwangju. Sebelum melanjutkan, Mansub menepikan taksinya untuk isi bensin, namun karena keterbatasan uang, ia sempat marah karena petugas pom mini mengisinya terlalu banyak. Akan tetapi yang Mansub tidak tahu bahwa mengisi bensin di sana tidak perlu bayar alias gratis, dan hal tersebut dikarenakan dalam kekacauan saat ini profesi supir taksi begitu berjasa, di mana mereka mengangkut orang-orang yang terluka untuk dibawa ke rumah sakit dengan sukarela. Setelah itu akhirnya mereka sampai di sebuah tempat di mana para demonstran berkumpul untuk melakukan unjuk rasa. Mereka pun diberikan makanan oleh salah satu aktivis sebagai bentuk rasa solidaritas. Lalu mereka sampai ke atas gedung dan berkenalan dengan reporter lokal. Kemudian dimulailah aksi unjuk rasa. Peter segera mengeluarkan kamera dan mulai merekamnya. Di sisi lain datang para tentara lalu menembakkan gas air mata dan mulai memukuli para demonstran dengan keji. Dengan kekacauan yang terjadi, Mansub yang dari tadi seakan-akan tidak peduli dengan situasi saat ini, ia mencoba mencegah Peter dan Jessie agar jangan turun ke lapangan dan tetap di sana sampai keadaan aman. No. Here stay. 저기는 danger. Here는 safe. 괜히 나서지 말고 여기 있어. 어디 가세요? 에? Di tengah-tengah kerusuhan, Peter dengan kameranya merekam semua kejadian saat ini. Namun Mansub yang selalu cari aman menyuruh Peter agar kembali ke atas gedung dan juga sempat menyenggol kamera hingga filmnya terjatuh. Di saat yang sama, seorang tentara yang tidak berseragam atau intel, panggil saja ia Bambang. Si Bambang tengah menyamar di tengah-tengah kerusuhan, lalu ia melihat Peter sedang merekam peristiwa ini. Oleh karena itu ia segera mengejar agar footage-nya bisa dirampas. Menyadari mereka sedang diawasi, Jessie segera mengajak Peter dan Mansub kabur. Namun untungnya mereka bisa melarikan diri. Malam tiba. Di tengah-tengah pelarian, Mansub merasa heran dan bertanya-tanya mengapa tentara melakukan perbuatan kejam seperti tadi. Waktu telah menunjukkan jam 7, saatnya Mansub dan Peter pulang ke Seoul, di mana mereka telah membuat kesepakatan sebelumnya untuk kembali ke sana jam 7 malam. Sebelum berpisah, Jessie meminta kepada Peter agar berjanji untuk menyiarkan berita ini supaya seluruh dunia tahu perlakuan kejam dari para tentara dan rezim pemerintah. Namun sebelum lanjut, satu lagi perlu saya informasikan dulu biar lebih jelas ya. Jadi pemerintah Korea saat itu menguasai media mulai dari surat kabar hingga stasiun televisi, di mana mereka memberitakan kerusuhan ini dengan kebohongan yang mana isinya bahwa para demonstran lah yang berbuat anarkis sehingga menyebabkan korban tewas. Berbeda terbalik dengan keadaan sebenarnya. Selain itu, agar fakta tidak terungkap, reporter lokal Gwangju dibungkam dan banyak disensor pemberitaannya. Lalu pemerintah memblokade kota dan bahkan memutus sambungan telepon demi melanjutkan rezim. Dan hal ini menjelaskan mengapa Peter sebagai wartawan luar negeri begitu disambut dan dijaga oleh masyarakat Gwangju, karena ia adalah satu-satunya secerca harapan. Aduh anjir, secerca. Karena ia adalah secerca harapan agar fakta terungkap lalu mengabarkannya ke seluruh dunia dan berharap nantinya akan membawa perubahan di Korea. Oke, segitu saja, lanjut. Jessie mengucapkan perpisahan, namun tiba-tiba taksi Mansub mengadat alias mogok. Namun tak lama untungnya anggota paguyuban taksi datang lalu mendereknya ke base camp agar bisa diperbaiki. Para supir taksi Gwangju pun ngariung dan mencoba mencari solusinya. Bahkan salah satu dari mereka mencoba menukar spare part agar taksi Mansub bisa kembali hidup. Dan di sini terbukti akan solidnya antar sesama supir taksi yang sudah terjalin. Namun di sisi lain, Mansub merasa khawatir dengan kondisi putrinya yang sendirian di rumah saat ini. Karena telepon tidak berfungsi, maka ia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu mereka menyarankan agar Mansub pulang ke Seoul esok pagi saja. Kemudian karena tidak mempunyai tempat untuk tidur, salah satu supir taksi yang bernama Hwang Tae mengajak Mansub, Peter dan juga Jessie agar menginap di rumahnya.
Mereka pun dijamu lalu menonton berita di televisi yang isinya tentunya kebohongan. Akan tetapi melihat kaos kaki seorang Peter yang bolong, mereka menertawakannya karena ternyata seorang bule Jerman tidak mampu membeli kaos kaki baru. Namun dengan adanya hal itu bisa mencairkan suasana, terutama Mansub dengan Peter yang selalu bersih tegang, dan akhirnya mereka pun menghabiskan waktu dengan bersenda gurau. Sementara itu, si Bambang melaporkan kepada atasannya bahwa seorang wartawan dari Jerman meliput keadaan Gwangju saat ini. Selain itu, ia juga melaporkan bahwa si wartawan tersebut bernama Jürgen Hinspeter dan bisa memasuki kota Gwangju dengan cara menumpang taksi dari Seoul. Dengan kehadiran mereka yang membahayakan rezim, oleh karena itu Bambang pun ditugaskan untuk menangkap dan merampas footage-nya. Sedangkan di tempat lain, pemerintah juga menutup dan mengobrak-abrik kantor surat kabar yang tentunya isi pemberitaannya mengungkapkan fakta di lapangan. 뭐다냐? 어느 끌고 가랄게. Di tengah-tengah senda gurau, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari kejauhan yang mana itu ternyata berasal dari sebuah stasiun televisi yaitu MBC telah dibakar. Mansub, Peter, Jessic, dan Hwang Tae pun segera pergi ke sana. Namun sayang saat Peter merekam, sekali lagi mereka dikejar-kejar oleh si Bambang. Jessic mencoba menghadang agar Peter dan Mansub bisa kabur, namun karena bukan lawan seimbang maka Jessic pun akhirnya ditawan. Sambil ditodongkan pistol, Jessic hanya bisa pasrah dan Bambang juga berkata agar menyerahkan footage-nya. Tidak ingin perjuangannya sia-sia, lalu Jessic berkata agar Mansub dan Peter yang sedang bersembunyi segera melarikan diri. Mereka pun segera kabur dan dikejar-kejar, namun sesaat Mansub beserta Peter terpisah. Yang sialnya Mansub bisa ditemukan oleh Bambang lalu dianiaya. Namun untungnya ia diselamatkan oleh Peter yang menyaksikan kejadian tersebut dan akhirnya bisa menyelamatkan diri. Kembali ke rumah Hwang Tae dengan ngos-ngosan, Mansub berkata bahwa Jessic ditawan dan entah bagaimana nasibnya. Sesaat sebelum tidur, Mansub curhat kepada Peter yang tengah syok. Sambil menitikan air mata, Mansub berkata bahwa dulu almarhum istrinya terkena penyakit kanker. Namun alih-alih ingin diobati, istrinya tersebut kekeh agar menghabiskan uang pensiun dari Arab untuk dibelikan taksi. Subuhnya Mansub bersiap-siap meninggalkan kota Gwangju karena khawatir dengan Enjung yang sendirian di rumah. Hwang Tae yang melihat itu, ia memberikan ongkos dari Peter yang dititipkan kepadanya untuk Mansub. Namun Mansub menolak karena ia merasa tidak pantas menerima uang tersebut. Hwang Tae tetap bersikeras dan karena mobilnya butuh biaya perbaikan, maka Mansub pun dengan enggan menerimanya. Selain itu, Hwang Tae juga memberikan sebuah peta agar Mansub bisa keluar dari Gwangju dengan melewati jalan tikus dan tanpa penjagaan. Untuk menghindari pengawasan, Hwang Tae juga memberikannya sebuah plat nomor palsu karena ia mendengar bahwa tentara saat ini sedang mencari taksi Seoul yang tentunya itu adalah taksi milik Mansub. Dan akhirnya berkat peta yang diberikan Hwang Tae, Mansub bisa keluar dari kota Gwangju serta selamat dari penjagaan. Karena taksinya rusak, Mansub mampir dulu di bengkel di sebuah desa untuk diperbaiki. Sambil menunggu, ia menelepon ke rumah dan untungnya Enjung sedang tidur di rumah si pemilik kontrakan. Kemudian teringat sepatu putrinya sudah usang, Mansub sempat membelikan sepasang sepatu baru agar nanti saat ia pulang putrinya akan senang. Setelah itu ia makan di warung Padang setempat dan tak sengaja mendengar gibahan penduduk lokal yang terperdaya dengan pemberitaan di televisi. Selain itu, Mansub juga melihat surat kabar yang isinya propaganda dari pemerintah yang memframing mahasiswa sebagai pihak yang jahat. Setelah taksinya diperbaiki, Mansub kembali melanjutkan perjalanan pulang. Dengan maksud menghibur diri, ia bernyanyi lagu favoritnya dari Bang Haji Rhoma Irama yang berjudul Judi Apau. Menjanjikan kemenangan. Namun tiba-tiba Mansub menangis karena setelah yang ia alami di Gwangju, ia teringat dengan kebaikan dan juga perjuangan rekan-rekannya di kota tersebut. Oleh karena itu Mansub kembali menelepon putrinya dengan beralasan bahwa ia harus menjemput seorang penumpang. Berbekal semangat perjuangan 45, Mansub pun tancap gas untuk kembali bergabung dengan teman-temannya. Sesampainya di sana, Mansub segera ke rumah Hwang Tae, namun istrinya berkata bahwa suaminya tersebut sedang berada di rumah sakit.
Mansub segera ke sana dan kali ini ia melihat kondisi rumah sakit semakin ramai karena dipenuhi dengan jenazah-jenazah yang terbaring. Selain itu ia juga melihat Peter yang sedang dilanda shock berat, begitu juga dengan Hwang Tae yang menangis karena ternyata Jae-sik telah meninggal. Tersadar pentingnya peranan Peter sebagai wartawan, Mansub menyuruhnya agar bangkit dan merekam semua ini agar nantinya seluruh dunia tahu. Dan tiba-tiba semakin banyak korban terluka yang datang ke rumah sakit, di mana katanya para demonstran saat itu sedang menyanyikan lagu kebangsaan sebagai aksi unjuk rasa, namun ujug-ujug dihujani tembakan oleh para tentara. Hwang Tae segera berangkat ke TKP sebagai rasa solidaritas, begitu juga dengan Peter yang ingin merekam kejadian yang nantinya berpotensi viral. Mansub yang asalnya selalu cari aman, merasa hatinya terpanggil, maka ia pun kekeh mengantar Peter ke sana dan akhirnya mereka pergi bersama-sama. So Kim, you go back to Seoul. I need to keep filming. You 택시 손님. We go together. Okay, together. Di TKP mereka melihat pemandangan yang sangat memilukan karena sudah banyak berjatuhan korban di tengah jalanan. Namun yang paling menyedihkan yaitu ketika orang akan menyelamatkan para korban tersebut, mereka malah ikut ditembaki sehingga jumlah korban kian bertambah banyak. Bahkan ketika demonstran mengibarkan bendera putih yang berarti menyerah, pasukan tentara malah makin beringas dengan tidak segan-segan menembakinya. Namun untungnya dalam situasi genting ini tiba-tiba para supir taksi datang lalu menghalangi tentara sehingga memberikan kesempatan untuk mengangkut para korban. Dalam keadaan yang pilu, putus asa dan juga sakit melebihi sakitnya ditolak gebetan, tiba-tiba si Bambang dan antek-anteknya datang untuk menangkap Peter. Oleh karena itu Hwang Tae dan rekan-rekan menyuruh Mansub beserta Peter segera pergi dari sini agar rekamannya tidak dirampas sehingga perjuangan mereka menjadi tidak sia-sia. Mr. Kim, we must go now. 검문소 다 막아. Mansub pun bertekad mengantar Peter ke bandara dengan selamat, namun sayang mereka dicegat oleh pos penjagaan. Peter pun segera menyembunyikan kameranya dan para tentara yang menjaga merasa curiga karena sebelumnya mereka ditugaskan agar mencegah seorang wartawan bule lewat. Peter kembali mengakali dengan mengaku-ngaku sebagai bisnismen, namun usahanya kali ini tidak berhasil karena mereka disuruh keluar untuk digeledah. Lalu seorang sersan di pos tersebut tiba-tiba membuka bagasi dan menemukan plat nomor asli taksi milik Mansub, yang mana taksi dengan plat nomor tersebut telah dibewarakan oleh pihak rezim agar ditangkap. Mengetahui taksi inilah yang selama ini mereka cari, entah mengapa si sersan malah membiarkan mereka lewat sehingga Mansub dan Peter bisa meloloskan diri. 외국인 탄택시 발견하면 즉시 연락합니다. 차량 차량 번호 0410. Namun ternyata taksi mereka diikuti oleh si Bambang dengan antek-anteknya karena si Mansub ini bukanlah seorang Dominic Toretto Fast and Furious. Taksinya semakin dipepet dan hampir bisa dihentikan. Namun untungnya tiba-tiba para anggota paguyuban taksi datang dan menghalau laju mobil reng-rengan Bambang. Satu persatu mobil mereka mulai tumbang dan hanya menyisakan Hwang Tae. Lalu ia mengucapkan perpisahan dan mengisyaratkan kepada Mansub agar taksinya duluan, di mana ia ternyata mengorbankan diri agar Mansub bisa selamat sampai di tujuan, dan soundtrack Fast and Furious pun dimulai. It's been a long day without you my friend. Anjir. Akhirnya mereka sampai di bandara. Peter segera mengganti tiket penerbangan agar ia bisa pergi dari Korea sesegera mungkin. Menyadari dirinya diawasi, Peter dan Mansub menyembunyikan dulu film atau rekamannya di dalam tempat kue yang bentukannya tidak asing lagi dan menjadi kue terfavorit se-Indonesia, yaitu kue monde butter cookies. Mereka memasukkan filmnya lalu ditimbun dan dililitkan pita agar terlihat seperti parsel dengan maksud agar bisa lolos dari pos pemeriksaan bandara.
Sebelum berangkat, Peter memberikan satu kaleng kue untuk diberikan kepada Putri Mansub sebagai oleh-oleh. Menyadari jasa Mansub yang sangat besar, Peter menginginkan Mansub menulis nama dan nomor teleponnya agar nanti ia bisa mengganti kerusakan taksi saat kembali ke Korea. Namun sebelum menuliskan namanya, Mansub melihat bungkus rokok yang bermerek Sabok yang mana nantinya ia menuliskan dan juga mengganti namanya dengan Kim Sabok disertai dengan nomor telepon yang palsu. You did a good job. You good job too. Akhirnya Mansub bisa pulang dan menemui anaknya, sedangkan Peter berhasil menayangkan rekamannya ke seluruh dunia. Setelah itu, dalam rangka memenuhi janjinya, ia menanyakan kepada Park Ji-sung tentang keberadaan Mansub. Namun karena Mansub mengganti namanya dengan Kim Sabok dan juga menuliskan nomor telepon palsu, maka mereka tidak bisa menemukannya. Setelah sekian tahun dan juga menua, terlihat Peter sedang berpidato di hadapan para wartawan Korea, di mana ia mengenang pengalaman mengerikannya di Gwangju saat itu. Namun di sisi lain ia merasa rindu dengan rekan-rekannya, terutama dengan Kim Sabok yang sampai saat ini belum berhasil ia temukan. Sementara itu Mansub yang ternyata masih menjadi seorang supir taksi, ia membaca koran di mana menampilkan wajah Peter dengan isi pemberitaan yang merindukan dirinya. Cerita tamat. Oke, sedikit saja dari saya. Jadi si Peter ini sampai ia meninggal nggak pernah ketemu lagi sama si Kim Sabok ya. Peter meninggal tahun 2016 kemarin dan berkat rekamannya ia dianggap sebagai pahlawan dan diberikan penghargaan oleh pemerintah Korea. Begitu juga dengan Kim Sabok ya, di mana ternyata nama Kim Sabok adalah nama aslinya. Lalu setelah saya baca-baca, Kim Sabok ini diketahui nama aslinya setelah film A Taxi Driver booming di Korea, dan ternyata ia juga telah meninggal pada tahun 1984, 4 tahun setelah peristiwa kerusuhan Gwangju berarti ya. Sedangkan negara Korea sendiri berhasil menjadi negara demokrasi dan mengadakan pemilihan umum untuk pertama kalinya pada tahun 1987. Lalu sebagai peringatan, pemerintah Korea telah membangun monumennya di Gwangju, serta peristiwa tersebut dikenang dengan nama Gerakan Demokratisasi 18 Mei. Jadi kalau kalian punya waktu dan juga ongkos, bisa dilihat monumennya di sana ya. Atau mungkin kalian udah ada yang pernah, mungkin kayak aku dong. Sama sih, belum pernah atau udah boro-boro ke Korea, rokok aja masih kasbon guys. Aduh, sedih. Oke, segitu saja kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami alur ceritanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.